Shalom semuanya. Shalom semuanya. Si Tuhan. Mari kita nikmati firman Tuhan sebagai kelanjutan daripada firman Tuhan yang kita terima minggu-minggu yang lalu. Berturut-turut kita ada di dalam perayaan kematian Kristus Paskah, lalu kebangkitan Kristus dan kenaikan Yesus ke surga serta Pentakosta. Jangan ada satu orang pun di antara kita yang nanti pulang tanpa berkat. Semuanya pulang di dalam anugerah Tuhan, diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, berdoa, karena kamu akan dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kenapa Tuhan Yesus menekankan demikian pentingnya murid-murid menantikan janji Bapa? Karena Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong yang akan menolong setiap orang percaya untuk sanggup menjadi saksi Kristus. Setelah Yesus selesai melayani di bumi secara fisik, Dia berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan para murid-muridnya menjadi yatim piatu. Yesus berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus, Roh penolong kepada murid-muridnya. Dan saudara tahu, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi orang yang luar biasa. Ada kuasa ilahi yang bekerja atas hidupnya, sehingga yang dulu takut menjadi tidak takut, menjadi berani bersaksi. Dan Alkitab mencatat banyak jiwa dimenangkan. Saudara, saya bertanya sebagai hamba Tuhan, setelah hari Pentakosta kemarin, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Apakah ada di antara saudara-saudara setelah hari Pentakosta ada satu kebangkitan, ada satu gerakan di mana saudara menjadi saksi Kristus? Oleh karena itu, firman Tuhan pada sore hari ini akan berbicara karya Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Betapa pentingnya karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, semenjak seseorang menerima, percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi orang yang diselamatkan. Maka dia mengalami suatu kelahiran baru. Lalu berikutnya, dia menjadi ciptaan baru. Dan yang terakhir, dia menjadi bagian dari tubuh Kristus. 3 hal itulah yang terjadi ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru, menjadi ciptaan baru, dan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sehingga saudara-saudara adalah satu keluarga. Ya. Saudara, saya akan dengan cepat menerangkan apa karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dipimpin Roh Kudus, maka Alkitab mencatat Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu akan menolong orang percaya lebih mengasihi, menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya
itu akan membuat orang itu akan lebih mengasihi Tuhan, lebih memuliakan Tuhan, lebih mengagungkan Tuhan. Saudara tahu ada orang yang kekristenannya biasa-biasa saja. Ya biasa. Ya. Saudara kalau memuji dan menyembah Tuhan, semua memuji menyembah Tuhan sama, tapi sebenarnya tidak sama kualitasnya. Ada yang memuji Tuhan dengan sukacita, ada yang bersyukur, ada yang dengan sepenuh hati. Mungkin ada juga yang memuji Tuhan nggak begitu sungguh-sungguh. Tidak fokus memuji, tidak fokus menyembah Tuhan. Mungkin menyanyikan saja kata-katanya nggak utuh. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ketika banyak hal terjadi dalam hidup kita, ada orang yang gampang memuliakan Tuhan. Tapi ada orang yang sulit memuliakan Tuhan. Ketika terjadi prestasi, ketika terjadi berkat, ada orang yang gampang. Ini karena Tuhan kok. Ada yang ngomong, ya tak wangi ngelembur, tak wangi banting tulang. Esok tinggu bengi-bengi, tinggu esok, ini semua karena kerja keras saya. Wah, ada yang seperti itu. Ada yang ketika dia dengan tertatih-tatih menyelesaikan sarjananya, dia ngomong ini karena Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata dengan jelas, tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Poin ayat ini luas, banyak, tapi saya ambil satu bagian saja. Ia memuliakan aku. Jadi saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja atas hidupmu, sebenarnya engkau akan ditolong oleh Roh Kudus untuk semakin hari memuliakan Tuhan. Amin. Baik memuliakan Tuhan lewat waktu saudara, baik memuliakan Tuhan lewat berkat keuangan saudara, baik memuliakan Tuhan lewat talenta yang Tuhan beri. Ya, intinya Roh Kudus menolong setiap orang percaya untuk lebih memuliakan Tuhan. Iya, saudara. Apa karya Roh Kudus yang kedua? Karya Roh Kudus yang kedua, Bapak, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu akan membuat kita akan meresponi kasih Allah. Membuat kasih itu bertumbuh dalam hati kita. Coba saudara, kasih Allah itu luar biasa. Karena apa? Inti daripada pemberitaan firman Tuhan yaitu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau saudara sekarang menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu karena karya Roh Kudus. Sehingga kita bisa meresponi kasih Tuhan, sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kekristenan itu jangan sampai saudara jadi Kristen karena keturunan. Jangan sampai saudara jadi Kristen hanya karena saudara bapaknya Kristen, neneknya Kristen. Kalau seperti itu, ada orang yang cuma sekedar beragama Kristen, tetapi tidak lahir baru. Saudara harus berjumpa dengan kasih Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu membuat kita meresponi kasih Tuhan. Amin. Dan apa? Kasih itu bertumbuh. Ya, saudara, saya tidak membandingkan dengan kasih eros, pria wanita. Mungkin pria wanita itu hanya sekedar salaman, kenalan. Habis itu apa? Ganti minta nomor HP, lalu mulai chat,
mulai ada kedekatan, ulang tahun dikasih kado, ya, kakaknya menikah, lalu apa? Diundang, semakin dekat, semakin dekat. Ya, kasih itu kan sebenarnya awalnya kecil. Ya, kecil. Setelah kecil, sekian lama bertumbuh, jadi menikah. Bukan seperti itu. Sejak awal, kasih Allah itu besar. Amin. Coba mari katakan, kasih Allah itu besar. Makanya yang namanya bertumbuh bukan, oh dulu kasih Allahnya kecil, lama-lama besar, enggak. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang besar itu diresponi. Saudara, ada orang loh ya, untuk membayar respon kepada kasih Allah menjadi orang Kristen, harganya enggak mudah. Enggak mudah. Saudara, kalau baca kesaksian-kesaksian, banyak orang-orang yang harus merela menanggung satu penderitaan untuk mempertahankan iman. Tapi ada orang yang gampang untuk meninggalkan kasih Allah. Saudara tahu, orang yang gampang meninggalkan kasih Allah, orang yang akhirnya mundur, akhirnya murtad, ya, orang yang meninggalkan Tuhan itu nggak ngerti bahwa kasih Allah itu besar. Saudara, apa yang membuat saudara bertahan sampai sekarang? Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Itu karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Apa yang membuat saudara rela memberi hidup dan melayani? Karena Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Ya. Kalau ada orang yang gampang meninggalkan Tuhan, tersinggung meninggalkan Tuhan, ya, salah paham meninggalkan Tuhan, ya, kalau ada orang yang karena janji manusia meninggalkan Tuhan, waduh, dia tidak mengerti bahwa kasih Allah itu besar. Roh Kudus itu menyadarkan kita dan membuat kita meresponi kasih Allah dan membuat kasih itu bertumbuh. Amin. Amin. Kasih Tuhan itu bertumbuh. Ya. Ada nyanyian yang berkata, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Orang yang diberi dengan lingkupi kasih Allah. Kasih itu luar biasa. Kasih itulah yang menyelamatkan kita. Roh Kudus itu menolong kita. Ya. Oleh karena itu Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan dengan jelas, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wah. Perhatikan saudara-saudara. Kenapa gereja bergantung sepenuhnya kepada karya Roh Kudus? Tuhan Yesus berfirman, jangan tinggalkan Yerusalem, doa, kamu akan dipenuhi kuasa di tempat yang maha tinggi. Karena apa? Karena Roh Kudus, karya Roh Kudus itu membuat orang percaya itu menyadari, meresponi, dan membuat kasih bertumbuh. Saudara, kalau saudara ngerti buah roh itu membuat kasih kita bertumbuh. Nanti saya akan terangkan. Makanya kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus supaya kasih itu bertumbuh. Orang kalau hidup dalam keinginan daging, kasih nggak bertumbuh. Gelap mata. Hidupnya hidup masih di dalam manusia lama, nggak bertumbuh kasihnya. Nanti saya terangkan. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan membuat kesadaran kita, meningkatkan kesadaran kita bahwa kita punya Bapa di surga. Kita punya Bapa, dan Roh Kudus itu turut bersaksi dengan roh kita. Sampai bisa menyebut Bapa itu dengan sebutan yang sangat mesra, yaitu Ya Aba, Ya Bapa. Itu sebutan yang paling dekat, paling mesra bagi orang Yahudi. Kalau kita Pak Mae. Saudara, Roma pasal 5 ayat 15 sampai 16
Dengan jelas mengatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh yang membuat, yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Roh Kudus menolong kita, orang percaya, untuk berhubungan, untuk bersaksi, untuk sadar, oh kita punya Bapa di surga. Ya, makanya kalau berdoa, doa kepada Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, benar loh, kita itu tidak pernah yatim piatu. Ya, saudara kalau berdoa, saudara harus selalu sadar, Bapa di surga adalah Bapa yang mau memeluk anak-anaknya. Ya, mau memeluk anak-anaknya. Bapa di surga adalah Bapa yang mau dekat dengan anak-anaknya. Ya. Saudara juga harus tahu bahwa ada satu pribadi yang senantiasa tangannya terbuka untuk memberikan kasih kepada kita, yaitu Bapa di surga. Dan Roh Kudus itu menolong kita untuk bersaksi, untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ada banyak dunia ini mengalami kekeringan kasih. Dia tidak lari kepada Bapa, lari ke diskotik, lari ke narkoba. Orang kesepian, lari ke HP, lari kemana. Orang mengalami ini itu, ada yang lari ke dukun, lari ke paranormal, lari ke tempat-tempat yang lain. Sudah tahu, Roh Kudus selalu menyadarkan ada Bapakmu loh di surga yang sediakan semuanya bagi kamu. Amin. Jangan khawatir. Ya. Di dalam hidup ini kalau engkau mengarahkan pandanganmu kepada yang lain, engkau akan kecewa. Ya. Bapa di surga selalu ada untuk kita. Yang keempat, apa karya Roh Kudus di dalam orang percaya? Roh Kudus itu akan menyebabkan kita menjadi lebih mengasihi firman. Coba kalau saudara hidup di dalam tuntunan roh, pasti semakin haus akan firman. Ya, Roh Kudus itu roh kebenaran yang mengilhami seluruh penulisan Alkitab. Kemarin saya Kamis ketemu dengan seorang teman hamba Tuhan. Tidak saya sebutkan, saya dekat dan saya cerita. Wah ini pulang ini, Kamis. Karena saya Kamis malam Jumat, saya ketemu Jumat. Karena saya sangat capek, saya ngomong, wah saya belum nulis ini. Nulis apa Pak? Wah nulis khotbah, saya harus nulis ini. 12-14 halaman. Loh maksudnya nulis gimana? Tak tunjukkan. Ini loh, saya tuh kalau persiapan seperti ini. Loh setiap minggu Bapak nulis seperti itu? Loh iya, wah. Kalau saya tuh garis besar saja Pak, ya saya banyak baca lah. Dari berbagai buku, dari banyak sumber, saya banyak belajar. Ya, walaupun mungkin saya ini seorang dokter, tapi saya itu merasa nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Saya ngomong, saya banyak nulis, ya, saya banyak membaca, ya. Dan itu yang membuat saya semakin mengasihi, semakin terus-menerus mengasihi firman Tuhan, semakin pengen ngerti firman Tuhan, pengen belajar, memperdalam firman Tuhan, bahkan pengen terus melakukan firman Tuhan. Istri saya itu selalu mengingatkan, Papa udah jadi belum persiapannya? Ya, saudara, coba saudara buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16. Roh Kudus itu akan menyebabkan kita lebih mengasihi firman. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya
semakin mengasihi firman. Kalau saudara tiap hari tidak semakin mengasihi firman, tidak selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, jangan-jangan rohani saudara tidak lapar. Coba kalau ada orang yang nggak makan dari pagi sampai sore, nggak lapar, wah itu kelainan. Makanya dalam doa dan puasa kemarin ada banyak drama yang saya dengar. Ya. Dramanya macam-macam. Ada yang pagi makan pisang dulu, ada yang makan supermie. Ya, bagi anak-anak yang belum terlatih puasa, bagi orang-orang yang belum terbiasa. Padahal puasa itu kan bukan hanya masalah makan dan minum, tetapi puasa itu juga masalah bagaimana kita berpantang, tidak hanya makan dan minum, tapi juga semakin dekat, semakin belajar firman, semakin mengalami firman. Saudara, itulah karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ini di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 disebutkan, orang-orang jemaat mula-mula itu menjadi orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun. Ya. Saya hari Jumat malam, sepanjang Jumat itu saya mengalami satu kejadian yang luar biasa. Saya dari Salatiga cepat-cepat pulang. Harusnya saya udah ngomong sama istri, Mama tidak usah pulang, langsung kita ada pentahbisan pendeta di Prambanan, Bapak Agustinus Maamea. Ya. Tetapi karena masih ada waktu sedikit, udah Mama tak pulangkan daripada Mama kecapean. Saya pulangkan, saya mandi, langsung ke sana. Sampai sana sudah pas mulai. Karena pentahbisan pendeta baptis itu pakai prosesi, saudara. Saya untung tidak terlambat, tinggal 2 menit. Udah sampai di situ saya ikuti dan terakhir saya memberi sambutan sebagai ketua gereja dan saya mau langsung pulang, tapi udah makan dulu. Sampai di sana, saya jam 8 tuh harus sampai di rumah karena apa? Saya harus bimbing nikah, bimbing pernikahan. Tapi saya paksakan, nggak bisa. Sampai di Gondang sudah jam 8, saya ngomong kita mulai 8:30. Butuh set sampai kurang 5 menit. Mama, Papa, ini bimbingan. Iya. Saya nggak sempat, bagaimana ini? Akhirnya saya langsung bimbing. Tapi saya senang dan saya ngomong kepada mereka, bimbingan pranikah itu bukan untuk syarat dan menjadi beban bagi kamu. Tapi ini sebagai satu upaya pelayanan gereja untuk menolong orang yang akan menikah mengerti esensi pernikahan. Dan mereka mengatakan, ya Pak, kami menikmati. Ya, saudara, tidak mudah. Tadi pulang dari ibadah langsung saya bimbingan. Ya, tidak mudah. Ya. Tahun ini 5, bayangkan. Ya. Berarti 50 kali. Ya. Saya masih ingat ini putranya Pak Wandi dan Ibu itu. Itu pulang dari kerja itu jam 8 malam ya Bu ya. Di sini jam berapa? 11. Bayangkan, bimbingan nikah mulai jam 11 malam. Gimana rasanya? Sampai saya ngomong, enggak apa-apa, saya senang kok, saya menikmati, saya suka cita. Ya, karena setiap kali bimbingan saya selalu menemukan hal-hal yang Tuhan tentukan. Dan akhirnya betul, bahan yang saya pakai, yang saya susun itu sekarang menjadi bahan yang memberkati 700 gereja GPDI di Jawa Tengah. Amin, saudara. Benar loh, saudara harus bangga loh mesti. Ya, nih, Pak pendetanya ini, ya, Isabel besok dibimbing juga ya, nggak usah khawatir ya. Iya, pendetanya ini bisa jadi berkat itu kan. Lebih mengajar. Dan ketika saya pakai, masih ada lagi yang perlu direvisi, masih ada lagi, gitu. Kalau dulu bimbingan di jadwal 4 orang, sekarang saya sendiri dan saya lebih menikmati, saya nggak merasa capek. Oke. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa haus dan lapar, bergairah. Jemaat mula-mula dikatakan bertekun dalam, bertekun itu terus selalu. Kita mesti selalu bergairah, baca firman Tuhan. Ya. Kalau nggak sempat baca,
nggak sempat baca, yang penting dengar. Karena firman Tuhan apa? Supaya kita tuh mendengar firman Tuhan sampai telinga kita tuh mendengar. Ya. Saya ini siang tadi ya, saya karena habis aktivitas, saya harus mandi jam 1, jam setengah 2, saya setel. Di radio Suara Pengharapan, saya begitu diberkati. Yang khotbah pendeta lain saya tidak ngerti, tapi aduh firman Tuhan bagus banget. Ya selalu saya gunakan radio saya. Ya, karena jam 1, jam 7 malam ada khotbah. Ya. Lalu kalau pagi ada info kebugaran, ya dokter dan sebagainya. Saya juga berharap radio Suara Pengharapan itu semakin hari semakin ditingkatkan kualitasnya sehingga orang yang mendengar diberkati. Saya orang yang pertama diberkati. Istri saya selalu kalau bangun jam 5 itu selalu menikmati renungan pagi. Ya, saya sayang ya kalau ada jemaat yang lupa. Jangankan nyetel ya, duwe lupa. Oh, ada ya, ngene dhewe duwe radio Kristen gitu kan. Ini. Iya. Sayang Saudara. Coba bayangkan. Tuhan beri kepada kita ini kepercayaan. Kita ini punya radio Kristen. Satu-satunya di Klaten. Teman saya selalu bertanya, "Pak, itu gelombangnya gelombang berapa?" Loh, jangan tanya gelombang, ini radio streaming. Kalau saya dirikan radio FM seperti cita-cita saya, itu paling 40 kilo. Udah suaranya ya berhaur gitu kan. Ini itu radio streaming, nggak pakai gelombang-gelombang ini. Kamu dengarkan dari Afrika, Eropa, Australia, Nigeria. Mana Mas negaranya? Sebut semua Mas. Ukraina yang perang itu, pas lagi perang itu, Suara Pengharapan setel, wadah gitu kan. Loh ada, loh ini luar biasa, ini khotbah ini sampai ke ujung bumi ini. Ini karena apa? Kita lebih mengasihi firman. Amin. Ada yang ngomong gini, "Pak, nanti gimana yang dengarkan?" Kita tidak akan ngurus yang dengarkan siapa. Kalau di dalam satu hari ada orang yang putus asa, ada orang yang moodnya nggak baik, apa istilahnya? Bad mood, nggak baik lah. Tapi dengan radio Suara Pengharapan, akhirnya dia bergairah kembali, dibangkitkan semangatnya, udah jadi berkat. Apalagi kalau ada orang yang mau bunuh diri, tapi akhirnya dengar firman nggak jadi bunuh diri. Oh luar biasa. Loh, Pak Niko saja sekali event bisa 800 juta. Saya ngomong sama panitianya, kenapa satu event repot-repot seperti ini? Kita pernah ikut nari di, kenapa repot seperti ini? Enggak Pak, satu orang saja disembuhkan. Kita udah bersyukur. Wah, saya masih bangga. Tuhan beri kepercayaan. Kemarin kita punya tim, udah rapat. Kita punya TV, Saudara. Punya TV. Wah, imannya belum sampai. Akhirnya rapat 2 kali. Waduh, ini kayaknya kita belum, Pak. Kita suruh mengajukan. Berapa butuh dananya? Walah, Mr. Yun. Kita udah jumlah ya, Mas Bayu. Masih ingat? Masih ingat, Mas, kamu cita-cita punya TV. Nah, nanti ada TV Fajar Pengharapan. Amin. Udah jadi berkat. Katakan jadi berkat. Orang semakin mengasihi firman. Enggak usah ngurus kita di mana. Yang penting Allah kita internasional. Amin. Allah kita internasional. Kalau cuma pasang keramik kecil. Amin. Kalau nanti cuma pasang di sini kecil. Kecil itu. Ya, kalau nanti cuma bayar 300 meter, 300 dapat 600. 300 di korting 50%. Ya, belakang taman doa. Kecil, itu semua kecil. Karena yang kerjakan bukan kita. Kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi firman. Itulah karya Roh Kudus. Berikutnya, Roh Kudus akan menolong kita untuk mematikan perbuatan daging dan hidup di dalam pimpinannya. Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya itu mestinya membuat orang itu mematikan perbuatan daging. Jadi kalau ada orang yang ngakunya Kristen tetapi hidup dalam perbuatan daging, itu perlu diragukan. Ya, mungkin dia belum lahir baru. Ya, siapa yang ketika dengarkan firman masih nekat
gunakan HP untuk baca-baca yang lain. Itu perbuatan daging. Ya. Kalau di gereja masih mainan HP untuk yang lain, berarti nggak haus firman. Berarti Roh Kudus itu berkarya, tapi saudara tidak mengizinkan berkarya. Roh Kudus tetap berkarya, dimanapun dia berkarya. Tapi kalau ada orang yang tidak mematikan perbuatan daging, itu perlu dipertanyakan. Perhatikan, Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Atau hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Kalau kita hidup dalam tuntunan ilahi, hidup di dalam roh, otomatis perbuatan daging akan mati. Yang satu pergi ke diskotik, 2 orang. Ngapain ini kita minggu sore pergi ke diskotik? Yang satu, enggak lah. Aku juga bukan orang benar, tapi aku mau dekat sama Tuhan. Yang satu pergi beribadah. Ya otomatis yang pergi ke diskotik itu akan menghidupkan perbuatan daging. Bukan semua diskotik jelek. Tetapi hal-hal yang seperti itu bisa menjadikan orang itu menurut perbuatan daging. Perbuatan daging itu telah nyata. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19. Apa perbuatan daging? Penyembahan berhala, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percederaan, roh pemecah. Itu perbuatan daging. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya menolong kita mematikan perbuatan daging. Bagaimana caranya? Caranya hidup di dalam pimpinan roh. Kita nggak bisa mematikan perbuatan daging. Ya, kemarin saya nguji skripsi 5 orang mahasiswa. Salah satunya mengambil judul hidup dipimpin roh. Saya tahu. Saya uji, saya tanya. Dia udah pesan-pesan, Pak nanti pertanyaannya jangan sulit-sulit. Ya Pak gitu kan. Malah saya buat sulit gitu kan. Saudara tahu, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu akan menolong kita supaya sifat-sifat Kristus itu ada di dalam diri kita. Coba saudara kalau lihat orang percaya yang lahir baru, yang hidupnya bertumbuh dipimpin roh, saudara akan melihat di situ. Ya. Galatia 5 ayat 22, saudara akan lihat apa? Kasih. Waduh, kelihatan kasih. Ada apa? Sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah sifat-sifat Kristus yang ada di dalam diri orang percaya. Coba kalau saudara lihat orang yang mengalami buah roh, aduh, orang itu kelihatan kasih ya. Ya. Gampang ya. Orang yang penuh dengan kasih itu mudah dilihat. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan hanya di bibir. Kasih itu diwujud nyatakan. Ya, lagi saudara ini orang yang ramah di gereja. Setiap orang yang saudara temui, karena COVID mau segera berakhir, saudara salami. Oh, kae lho sing wonge ramah kerep nyalami dititeni lho saudara. Ya, iya. Dulu ketika saya jadi guru untuk membuat anak-anak dekat kepada saya, karena saya dulu punya fokus tahun 95 itu penginjilan. Banyak anak-anak yang saya konseling. Ya, gampang saja. Saya bawa permen. Saya beli ballpoint yang pilot yang murah itu saya bawa
Kalau orang lupa Mbak Pulpen, tak kasih pulpen. Nah, perbuatan kecil saja membuat orang itu mengenal. Oh ini Pak Guru satu ini beda. Ya, secara Roh Kudus akan membuat sifat-sifat Allah di dalam diri kita bisa dilihat orang lain. Apakah ketika saudara dilihat orang lain kelihatan kasihnya, kelihatan sukacita, ada damai sejahtera. Ada loh ya. Saya ini kenal Kohwimi yang punya toko rapi. Saya ditanya, Pak Mit sekarang pelayanannya bagaimana? Oh puji Tuhan gini nih. Kohwimi itu dulu ketika kenal awal ini sampai ngasih raket banyak itu. Ngasih raket apalagi ya. Pokoknya dia tuh lihat, oh gereja Canan itu gereja desa tapi banyak merawat anak-anak ya. Saya tahu. Ya lalu menanyakan, Pak gimana Pak kabarnya Pak pendeta itu? Loh gimana? Oh ya baik pelayanan. Kok dia tuh wajahnya peteng? Saya nggak tahu. Maksudnya piye? Ada orang yang wajahnya bening, wajahnya peteng. Wajahnya peteng itu kalau dilihat itu pokoknya tidak memancarkan sukacita, tidak memancarkan damai sejahtera. Hati-hati. Coba tanya kanan kiri, wajahmu peteng kok padang? Iya loh, wajah peteng itu bahaya itu. Orang yang kalau berwajah petang itu kalau di kantor tidak mungkin ditempatkan dekat pintu masuk. Kalau dekat pintu masuk resepsionis mesti orang yang wajahnya padang. Gampang ngomong, selamat pagi, Bapak, apa yang bisa saya bantu gitu. Dari seperti itu kita. Tapi nek saudara wajah peteng, nanti orang ngomong, nek ketemu uang meletek we ora. Meletek we ora ya. Iya. Ya enggak tahu meletek we ora. Artinya apa? Enggak pernah kelihatan giginya. Bagaimana kelihatan giginya? Karena pakai masker, saudara ya. Kemudian saya ditanya oleh seorang pendeta sebelah saya, Pak Mit, di gereja masih pakai masker? Masih. Wah, tempat saya udah enggak pakai, Pak. Loh, tempat Bapak sudah vaksinnya sudah komplit ya? Iya, rata-rata udah komplit. Ya, makanya pemerintah itu merencanakan dengan sungguh bagus. Sudah mesti harus vaksin komplit. Ya, yang sudah booster angkat tangan. Yang udah booster. Sudah jangan percaya hoax yang mengatakan, wah vaksin ini, wah ini antikris. Aduh. Saya ini masuk satu grup di mana grup itu dulu ngomongnya itu ini. Ketika kemarin Pak Budon kemarin ke sini, Pak Mit hati-hati Pak. Ya. Ada memang grup yang kelihatannya rohani, ngomongin tentang pemerintahan jelek-jelekan, curiga dan sebagainya. Ente aneh mengeluarkan vaksin bodong. Waduh, masalah. Ini. Saudara, hati-hati. Saudara-saudara yang belum vaksin, enggak tahu Pak Fitri masih ada enggak boosternya? Kelihatannya di depan Polres masih ada ya Pak ya, dilayani tiap hari. Saudara yang belum booster, oh saudara enggak boleh buka masker nanti. Kalau sudah, saudara bisa. Tapi nanti tunggu. Yang sekarang yang diizinkan Pak Jokowi baru di luar ruangan, di dalam ruangan belum. Tetapi banyak gereja udah dilepas. Saya termasuk orang tipe yang kalau pakai masker tersiksa. Tapi ya saya berusaha pakai masker. Ya. Tapi karena depan saya juga jauh, kadang-kadang saya juga, ini polipnya itu luar biasa. Dan membuat saya rada angel lambekan. Kenapa sampai kepada masker ya? Oke. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu menolong kita mematikan perbuatan daging. Saya mau tanya, siapa yang ingin hidup dalam perbuatan daging? Terus menerus, angkat tangan, tinggi-tinggi. Nah, jangan angkat tangan. Ya. Siapa yang ingin hidup dalam perbuatan daging, angkat tangan. Ya, jangan angkat tangan. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang ingin hidup di dalam buah roh? Angkat tangan. Saya angkat tangan. Amin. Ya nanti jangan sampai saudara tuh wong Kristen wong. Jangan blas. Ora ketok kasihnya. Iya. Kemarin kami pertemuan staf guyon-guyon saya. Iya. Pertemuan staf kami guyon-guyon tentang kasih. Iya. Wong Kristen ora ketok sukacitanya. Jadi gini, ketika kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera,
sabar, hidup dalam kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Saya selalu mengatakan sama anak saya, kalau di jalan hati-hati, rasa emosi. Saudara, sekarang itu berita-berita di mana-mana, di jalan tuh gara-gara cuma meh senggolan, rodo kepepet, rodo diiris sidik, waduh, emosi. Akhirnya kemarin ada orang yang dipukuli. Yang dipukuli anaknya anggota DPR RI. Rame. Kalau udah pada gengsi, mung kaya ngono, nanti miliatan duit keluar. Bisa ndak henti-henti itu. Ya, saya itu kalau kemana-mana kan yang nyopiri Mas Eva, wis tenang, santai. Ora sah sensi. Ya wis ngono-ngono ben, anggap ae kuwi anake DPR RI, anggap ae anake Kapolri atau siapa. Kita jangan ribut sama orang di jalan. Ya. Itu karya Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. Ya. Makanya tinggalkan, matikan perbuatan daging. Yuk, yang masih hidup dalam percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Sihir itu apa? Sihir itu termasuk wajah saudara yang tidak sukacita itu menyihir orang. Saya ini pernah nyihir orang berkali-kali saudara. Jadi kalau saya dulu jadi guru masuk kelas, kan mereka mengenal saya sukacita. Saya masuk, pagi Pak, siang Pak, saya diam. Pagi Pak, saya diam. Saya diam, saya berdiri. Keluarkan kertas sekarang. Ya. Nomor 1, ulangan Pak. Diam, jawab. Nomor 1. Ya udah, tanya Mbak Ambar, ini murid saya ini. Ya, ulangan. Jadi nyihir orang itu gampang saudara. Gitu. Jadi, ayo suami-suami yang sering nyihir istri, ben bojone ratek njaluk duit langsung. Ya, hati-hati. Mama nggak usah ketawa, aku udah pernah nyihir kamu ya. Ya. Oke. Ya jangan suka sihir ya. Ya arti sihir bukan seperti itu sebenarnya, tapi penerapannya seperti itu. Amarah, kepentingan, percideraan, roh pemecah. Hati-hati. Kalau sampai kedapatan ada gosip, tak kejar di sini. Sumbernya sapa? Karena gosip itu menghancurkan. Makanya jangan pernah jadi orang jadi mutungan, sisi tersinggung, baper. Ya, saudara tahu enggak? Roh pemecah itu, gosip itu bisa menghancurkan gereja. Gara-gara satu kata yang mungkin tidak terjadi itu. Wah, orang bisa tersinggung. Kedengkian, kemabuan, pesta pora. Ini. Yang ke-8, saya mau cepat. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan dan bersyafaat bagi kita ketika kita berseru pada Tuhan. Ingat ya, Alkitab mengatakan sebenarnya kita itu orang yang tidak bisa berdoa. Tidak mampu berdoa. Alkitab mengatakan Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Alkitab ngomong loh, sebenarnya kita itu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Jadi kalau ada orang ngomong, aku tidak bisa doa kok, kamu pintar doa, itu kata-kata salah loh saudara. Sebenarnya orang itu tidak bisa, tidak pintar berdoa. Saya saja pendeta, kadang-kadang bingung loh berdoa. Loh kalau disuruh doa bersama-sama, Pak Mit doa untuk bangsa dan negara, oh gampang. Wow, Jokowi berkati menteri, mudah. Habis itu doa apa? Makanya kalau saudara harus doa sendiri. Doa kita itu sepenuhnya bergantung dari Roh Kudus. Menolong kita. Alkitab katakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi Tuhan tuh ngerti hati kita. Lalu Roh Kudus itu menolong kita, ayat 27, berdoa sesuai kehendak Allah. Amin. Amin. Berdoa sesuai kehendak Allah. Jadi ibarat kita doa itu meninju itu bukan tinju sembarangan. Doa kita itu doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Makanya Alkitab mengatakan kita ini berdoa dengan bahasa roh secara pribadi. Karena apa? Doa dengan bahasa roh adalah doa rahasia hanya kita dengan Tuhan.
Saudara kalau doa pakai bahasa Indonesia, saudara akan terbatas. Maksimal 15 menit doamu selesai. Tapi kalau sudah doa dengan bahasa roh, sudah bisa berdoa dengan bahasa roh. Kita tuh nggak tahu. Nggak tahu. Ya, saya ini sekarang punya banyak pergumulan, saudara. Kebanyakan pergumulan saya bukan pergumulan pribadi dan keluarga, kebanyakan. Tapi pergumulan Tuhan, aku ini loh sudah mau 60 tahun. Saya sadar. Ya, secara fisik tidak lama. Saya harus segera menuntaskan hal-hal yang Tuhan taruh. Saya tuh minta Tuhan tolong saya supaya saya tuh berbuat sesuatu yang tepat seperti kehendak-Mu. Ketika saya berdoa, saya banyak berdoa dengan bahasa roh di jalan. Ketika sendirian. Ya, ketika saya merenung di depan tadi malam. Ketika saya banyak di kantor sendirian, saya berdoa. Dan kenapa? Ketika kita berdoa, Roh Kudus itu menolong kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dengan keluhan tidak terkatakan. Saya dulu pernah penasaran ketika saya itu ngerti nama besar Pendeta In Yuwono. Saya kan sekolah Alkitab di sana 6 bulan ya. 6 bulan itu dari pagi sampai malam. Itu dipadatkan. Saya berusaha untuk duduk dekat dia. Pendeta besar itu doanya kayak ngopo. Pak pengen tak ngerteni. Ketika doa korporat itu dia ngomong. Doa kok guru yayu ya apa gitu kan. Saya nggak ngerti saudara. Kalau orang diberi haleluya nanti galur haleluya. Kok enggak ada doanya apa? Wah, doa sampai dengan sebuah keluhan yang tidak terucapkan. Sampai saudara ketika berdoa, mau doa apa ya Tuhan? Kalau mikir, wah itu bisa 1 jam. Dan roh itu menolong kita, membantu. Roh Kudus menolong kita. Amin. Makanya saudara-saudara itu mesti banyak doa. Doa yang tahan. Ya, doa. Justru kita tuh harus mengakui. Kita itu tidak bisa berdoa. Itu Alkitab katakan. Dan roh itu menolong karena apa? Karena Roh Kudus itu menyelidiki hati kita dan menolong roh kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Saya nggak tahu, saudara punya pergumulan apa? Nggak tahu loh saudara. 400 jemaat lebih. Masa saya akan sebutkan satu persatu? Kalau yang jelas nyata, hari ini Tuhan, Ibu Marni, istrinya Pak Paijo meninggal dunia. Tuhan tolong Ibu, tolong berkata. Oh, saya bisa kalau ada kejadian. Kalau enggak tahu. Kadang-kadang saya harus berdoa, kadang-kadang saya di jalan, wah kok Roh Kudus nyuruh kita berdoa, saya berdoa. Ya, saya nggak tahu, oh nggak taunya. Loh ini loh, Mas Bejo sedang menghadapi pergumulan. Ya, tanamannya rodora sehat gitu kan. Saya juga nggak tahu tadi saya berdoa untuk siapa. Wah, saya berdoa nggak tahu. Oh nggak taunya saya berdoa lagi untuk Tera yang udah mulai bergumul untuk pasangan hidup misalnya. Ya, ini misalnya ya. Ini. Tera yang satunya ya. Saya nggak tahu. Ya, itu karya Roh Kudus. Makanya biasakan saudara berdoa. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu berkarya nyata di dalam hidup orang percaya. Yang terakhir. Bukan terakhir, masih nomor 9. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu akan memperdalam kasih kita kepada sesama. Saudara, kalau saudara hari demi hari dibuat saudara kasihmu kepada sesama lebih dalam, itu karya Roh Kudus. Kalau semakin banyak saudara yang saudara benci, semakin banyak orang yang saudara benci, masalah. Kalau orang semakin banyak kepahitan, perlu dipertanyakan. Makanya lihat, kalau ada orang hidupnya hanya mikirkan kata orang, mikir kesalahpahaman, hidup hanya mikir masalah, enggak pernah berkarya. Makanya Roh Kudus itu mesti membuat kasih kita kepada orang lain semakin hari semakin dalam. Amin. Semakin suka damai. Gampang ngomong minta maaf. Amin. Ya, ini. Dan apa? Akhirnya membuat persaudaraan menjadi lebih unity.
Ya. Di dalam keluarga juga lebih unity. Di dalam keluarga besar jadi lebih unity. Walaupun dalam keluarga besar kadang juga banyak masalah. Masalah warisan biasanya. Saudara, masalah salah paham. Roh Kudus itu akan memperdalam. Jadi ciri orang yang Roh Kudus bekerja dalam hidupnya membuat semakin mengasihi sesama. Amin. Ya. Semakin lebih unity. Ya. Sudah baca sendiri ayatnya karena khotbahnya sudah saya share. Yang terakhir, Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya itu membuat kita tidak lagi suka perbuatan dosa. Tidak lagi suka perbuatan yang self-center. Yang diarahkan kepada keinginan diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau ada orang yang hidupnya itu diarahkan hanya untuk kepentingan sendiri, masalah. Pelayanan supaya terkenal. Pelayanan, supaya saya jadi pemimpin. Ya. Orang kalau khotbah, saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah firman Tuhan itu membuat jemaatmu semakin dewasa, semakin dekat kepada Tuhan. Bukan semakin, wah ini ketok pinter itu. Wah pakai bahasa Ibrani Yunani yang banyak, pakai bahasa Inggris sampai aku malah ramudeng gitu kan. Repot. Diarahkan supaya saya diakui, enggak. Roh Kudus itu akan membuat apa yang kita lakukan itu bukan supaya saya dinilai baik, supaya saya dinilai berjasa. Bukan, supaya Kristus ditinggikan. Amin. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Makanya orang yang ada Roh Kudusnya semakin lama semakin rendah hati. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak mengambil keuntungan dari pelayanan bersama. Ya. Ini. Saudara baca sendiri. Ya, ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 23. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun. Wah, Paulus luar biasa. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan untuk keperluan kawan-kawan seperjalananku. Itu Paulus memberikan teladan di dalam ayat 45. Ya, saya bersyukur saudara, saya pelayanan sejak dulu. Saya dilatih untuk belajar memurnikan hati. Ya. Saya hidup dari kemurahan Tuhan. Ya. Saya hidup dari kemurahan Tuhan. Saya tidak pernah ngurusi uang. Ya. Saya tidak pernah punya kepentingan dengan kotak persembahan, tidak pernah. Seberapa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, ya. Saya nikmati. Seberapa apapun yang Tuhan percayakan, berkat apapun yang Tuhan percayakan. Dan saudara tahu, kita diberkati. Amin. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu membuat kita semakin rindu bersaksi. Membuat kita jadi sedih kalau orang-orang tidak diselamatkan. Apakah saudara pernah bersedih ketika saudara masih punya saudara yang belum selamat? Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 dia katakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, tenanan aku ngomong tenanan, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat bersedih, aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Keprihatinan kalau banyak orang yang tidak diselamatkan. Apakah saudara pernah mengalami kesedihan? Mau terkutuk ibaratnya. Ketika saudara melihat orang lain belum diselamatkan. Harusnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita membuat kita ingin orang lain diselamatkan. Kita tidak egois. Membuat orang lain mengalami keselamatan. Anugerah keselamatan. Makanya saya sudah ngomong berkali-kali. Jangan jadi jemaat yang adem ayem. Satu saat nanti saudara harus lapor kepada Bapa. Sama seperti Kristus. Sama seperti Yesus yang ketika mau disalib dia lapor. Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan melakukan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya.
laporan selesai. Ya. Ada lagu tentang Roh Kudus. Sampai pada langkah terakhir. Saudara nggak tahu loh langkah terakhirnya kapan? Ya. Kalau orang sakit, lalu ada berbaring di rumah sakit, lalu kemudian dipanggil Tuhan, itu langkah terakhir. Langkah terakhir hidupmu apa? Kita tidak tahu. Sudah siapkah saudara untuk lapor kepada Tuhan Yesus? Bapa, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, beberapa hari ini saya selalu duduk di situ 3 hari. Habis 2 keliling, saya doakan 2 tanah itu. Tuhan, karena ada seorang hamba Tuhan yang ngomong dengan saya. Pak Budon ngomong, nanti itu akan Tuhan beri. Sampai saya ngomong, bagaimana ini? Nanti kalau panen jiwa-jiwa, sekarang orang bawa mobil semua, ya, nggak ada parkir, gitu kan? Saya mau kasih tahu saudara, ada banyak hal yang sedang Tuhan taruh. Ya, saya ini lagi ngalami masa-masa, aduh, tanggal 20 nanti saya pleno, saya tahu nggak pleno. Semua pendeta kumpul, 140 pendeta, dan saya harus melaporkan pertanggungjawaban. Itu kecil bagi saya. Karena ada banyak hal yang sudah saya kerjakan. Lalu ketika saya ditanya, Pak Mit, kita minta untuk melanjutkan menjadi ketua gereja lagi. Mas, saya udah 3 tahun. Itu yang saya. Enggak, aku tuh maunya Tuhan. Aku maunya itu banyak di sini saja, enggak usah ngurusi apa-apa. Aku maunya wis pelayanan, fokus. Ya, tapi kemarin 10 pendeta ketika kami ada di taman doa ngomong, Pak Mit, tolong Pak Mit, 1 periode lagi. 1 periode lagi. Waduh, nggak mudah ya. Saudara kan nggak, maaf ya, saudara kan ngelihat, nggak ngerti ya pergumulan saya. Nggak mudah loh saudara. Gitu. Kalau saya mau doa, Tuhan lalukan cawan ini. Ya benar loh saudara. Nggak mudah. Ya. Karena itu akan mempengaruhi semua aktivitas saya. Ya. Tapi saya berdoa, biar Tuhan yang akan menentukan. Amin. Oke. Saudara, dari 11 karya Roh Kudus tadi, berapa yang saudara alami? Apakah saudara mengalami atau tidak? Apakah saudara sedang ada di dalam satu situasi yang berapi-api karena Roh Kudus? Atau sedang sekarang ada suam-suam? Melalui firman Tuhan sore hari ini, saya ingatkan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Sudah memenuhi hatimu. Biarkan Roh Kudus bekerja. Silakan tim musik naik ke depan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Saya rindu saudara-saudara melalui ibadah pada malam hari ini. Ya, saudara-saudara mengalami, tidak hanya mendengar firman, mengerti, tapi juga mengalami karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Hadir di sini. Semua nyanyi, semua menyembah Tuhan. Roh Kudus, mengasihimu. Malamku manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus selamatku. Membuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami. Tengadakan tanganmu, biarlah Roh Kudus yang sudah dicurahkan bekerja dalam hidup kita. Membuat engkau memuliakan Tuhan. Membuat engkau lebih mengasihi Tuhan. Membuat engkau lebih memuliakan Tuhan. Membuat engkau lebih mengasihi firman. Membuat engkau lebih sungguh-sungguh melakukan firman. Membuat engkau meninggalkan daging dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Membuat engkau lebih mengasihi saudara. Membuat engkau lebih rindu orang lain diselamatkan. Pandang salib Yesus.
Saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang sudah bekerja terus bekerja. Buka hati jemaatmu untuk Roh Kudus bekerja. Supaya karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu nyata. Supaya engkau bisa menjadi saksi Kristus. Sekarang hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Amin. Firman Tuhan sore hari ini. Roh Kudus berkarya penuh. Membuat engkau menjadi gereja Tuhan yang hidup. Gereja Tuhan yang menggenapi rencana Tuhan. Membuat engkau bisa berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan. Sudah termeterai dalam diri orang percaya. Dan Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Di dalam nama Yesus. Amin.